selamat datang kembali di channel Ngaos Jawa. Tempat di mana kita mengupas tuntas rahasia-rahasia Jawa kuno yang penuh misteri, spiritualitas, dan kearifan tak lekang oleh zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk kita semua para pecinta kearifan lokal Nusantara. Semoga panjenengan semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rizki, amin ya rabbal alamin. Pernahkah Anda merasa sudah berjuang mati-matian, tapi hidup justru terasa semakin berat? Menurut Primbon Jawa, ada 6 weton yang memang ditakdirkan untuk mengalami kematian. Dulu sebelum mencapai puncak kesuksesan, bukan kematian fisik tapi mati dalam rezeki, cinta, atau kesempatan hidup. Mereka akan jatuh, hancur, bahkan kehilangan harapan, sebelum akhirnya bangkit dan hidup berkecukupan, bahkan kaya raya. Dalam kehidupan, tak semua orang menapaki jalan menuju kesuksesan dengan mulus. Ada yang dilahirkan di bawah naungan rezeki melimpah, ada yang harus berjuang keras hingga darah dan air mata mengiringi setiap langkah. Bagi sebagian orang, kegagalan adalah batu sandungan. Namun bagi 6 weton istimewa dalam Primbon Jawa, kegagalan justru menjadi pintu pembuka menuju kejayaan. Mereka disebut weton Tibo Pati. Kata Tibo berarti jatuh, sedangkan Pati berarti mati. Namun mati yang dimaksud di sini bukanlah kematian jasmani, melainkan kematian simbolis mati dalam rezeki, mati rasa dalam percintaan, mati semangat karena serangkaian kegagalan. Mereka akan melewati fase di mana hidup terasa hampa, usaha mandek, hubungan runtuh, bahkan sahabat pun menjauh, seakan-akan seluruh alam semesta bersekongkol untuk menjatuhkan mereka. Tetapi di balik ujian itu tersimpan rahasia besar. Primbon Jawa meyakini, weton Tibo Pati dilahirkan dengan garis perjuangan. Mereka memang diciptakan untuk ditempa keras, dibersihkan dari hal-hal yang menghambat takdir baiknya, lalu dilahirkan kembali sebagai pribadi yang lebih tangguh, lebih bijak, dan lebih siap menerima keberuntungan besar, seperti logam yang dibakar dalam api hingga meleleh, lalu ditempa menjadi pedang yang kuat. Begitulah perjalanan hidup ke-6 weton ini. Mereka akan mengalami keterpurukan hebat di awal kehidupan atau pertengahan hidup, tetapi setelah itu jalan menuju kesuksesan terbuka lebar. Hidup mereka akan berubah drastis dari penuh keterbatasan menjadi berkelimpahan. Namun, syaratnya hanya satu. Mereka harus melewati kematian itu dengan tetap berdiri, meski dunia seakan runtuh di hadapan mereka. Dan inilah ke-6 weton Tibo Pati yang dimaksud, lengkap dengan sifat, perjalanan hidup, dan titik balik yang mengantarkan mereka pada puncak kejayaan. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk klik tombol subscribe, agar kita selalu terhubung dalam perjalanan spiritual ini. Semoga sedulur semua yang menonton hari ini senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari segala bala dan mara bahaya, serta dilimpahkan rezeki yang barokah tanpa putus. Amin ya rabbal alamin. Tulis di kolom komentar dari kota mana panjenengan berasal biar saya bisa kirimkan doa khusus dari sini untuk sedulur semua. Dan sekarang mari kita buka satu persatu weton Tibo Pati. Siap, mari lanjut. 1 Minggu Legi. Minggu Legi adalah weton dengan neptu 10, hasil penjumlahan dari hari Minggu 5 dan pasaran Legi 5. Dari sisi watak, mereka dikenal sebagai pribadi yang ceria, penuh canda, dan mampu menghidupkan suasana dimanapun berada. Sifat dermawan sudah mendarah daging dalam diri mereka. Mereka senang membantu orang yang sedang kesusahan, bahkan ketika diri mereka sendiri sedang dalam kondisi terbatas. Namun, Primbon Jawa mencatat satu hal unik. Di balik sifat ceria dan ringan tangan ini, Minggu Legi memiliki kecenderungan tertarik pada hal-hal mistis dan misterius. Mereka punya intuisi yang tajam dan naluri yang peka terhadap pertanda. Meski terlihat santai di luar, pikiran mereka sering berkelana jauh, memikirkan makna di balik kejadian-kejadian yang dialami. Dalam perjalanan hidupnya, Minggu Legi adalah gambaran sempurna dari weton Tibo Pati. Mereka akan mengalami fase hidup di mana semua usaha seperti mati total. Bisa jadi, bisnis yang dibangun bertahun-tahun hancur dalam semalam. Hubungan asmara yang diharapkan berakhir di pelaminan justru bubar di tengah jalan. Pekerjaan yang memberi rasa aman tiba-tiba hilang tanpa peringatan.
Masa-masa ini sering membuat mereka mempertanyakan, apakah semua perjuangan yang mereka lakukan sia-sia? Tetapi disinilah rahasia Minggu Legi. Primbon menyebutkan, penderitaan itu adalah proses pembersihan. Tuhan menyingkirkan semua hal yang tidak layak bagi masa depan mereka, meski prosesnya sangat menyakitkan. Dalam kematian rezeki itu, mereka dipaksa belajar untuk tetap berdiri. Meski dunia seakan runtuh, sifat tekun dan pantang menyerah yang menjadi bawaan. Minggu Legi adalah kunci kebangkitan mereka. Mereka memang tipe pekerja keras yang jarang mengeluh. Sekalipun jatuh, mereka tidak tinggal diam. Mereka mencoba lagi, mencari cara lain, bahkan memulai dari nol dengan semangat baru. Tak jarang, kebangkitan itu datang dari arah yang tidak terduga. Sebuah peluang kecil yang mereka ambil dengan sungguh-sungguh bisa menjadi pintu menuju kejayaan besar. Primbon menambahkan, puncak keberhasilan Minggu Legi biasanya datang setelah mereka melewati masa-masa sulit yang membuat mereka hampir menyerah. Begitu badai berlalu, rezeki yang tertahan selama ini akan mengalir deras, seolah membalas semua penderitaan yang pernah mereka lalui. Minggu Legi yang mampu bertahan dalam ujian ini seringkali berakhir sebagai orang yang bukan hanya kaya secara materi, tetapi juga kaya pengalaman, kaya jaringan, dan kaya hati. Mereka memahami nilai perjuangan, sehingga kekayaan yang didapat digunakan untuk membantu orang lain. Dan itulah sebabnya meskipun pernah mengalami kematian rezeki, Minggu Legi justru menjadi salah satu weton yang kehidupannya paling bersinar di akhir perjalanan. 2. Selasa Pon. Selasa Pon memiliki Neptu 10, hasil penjumlahan dari hari Selasa 3 dan pasaran Pon 7. Dalam primbon Jawa, Neptu kecil ini melambangkan pribadi yang sederhana, apa adanya, dan menjunjung tinggi kejujuran. Orang dengan weton Selasa Pon biasanya teguh memegang prinsip, tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya, karena mereka percaya bahwa rezeki yang tidak berkah akan membawa celaka. Sifat jujur ini membuat mereka sering disukai dan dipercaya banyak orang. Namun ada sisi lain yang jarang disadari. Kejujuran mereka terkadang membuat mereka menjadi sasaran empuk bagi orang-orang yang ingin mengambil keuntungan. Mereka bisa mengalami pengkhianatan, ditipu oleh rekan bisnis, atau bahkan dikhianati oleh orang yang mereka anggap sahabat sendiri. Sebagai bagian dari weton Tibopati, Selasa Pon harus melewati fase yang sangat berat. Bagi mereka, kematian itu seringkali berupa runtuhnya harapan besar yang sudah dibangun dengan susah payah. Mungkin mereka sudah mengerahkan segalanya untuk sebuah usaha, namun mendadak semuanya hilang. Atau mereka sudah mengorbankan waktu dan perasaan untuk seseorang, tetapi akhirnya berakhir dengan perpisahan yang menyakitkan. Masa-masa ini adalah ujian terbesar bagi Selasa Pon. Mereka akan diuji untuk melihat sejauh mana mereka mampu mempertahankan integritas di tengah kesulitan. Karena seringkali, ketika berada di titik terendah, godaan untuk menghalalkan segala cara menjadi sangat besar. Namun Primbon mengingatkan bahwa Selasa Pon yang tetap menjaga hati dan tidak tergoda, jalan pintas akan memperoleh keberuntungan yang jauh lebih besar di kemudian hari. Yang membuat Selasa Pon istimewa adalah keteguhan hati mereka. Mereka mampu memendam luka sendiri tanpa banyak mengeluh. Mereka bisa tersenyum di depan orang lain, meski hatinya terluka. Sikap ini membuat mereka terlihat kuat. Padahal di dalam hati, mereka sedang berjuang keras melawan rasa putus asa. Kebangkitan Selasa Pon biasanya dimulai dari peluang yang tampak kecil dan sepele. Mereka mungkin mencoba pekerjaan sampingan, belajar keterampilan baru, atau menjalin koneksi dengan orang yang sebelumnya tak terlalu akrab. Namun dari titik inilah rezeki mulai mengalir. Perlahan tapi pasti, kehidupan mereka berubah. Dan ketika masa kejayaan itu tiba, Selasa Pon seringkali menjadi pribadi yang sangat rendah hati. Mereka tahu rasanya jatuh, sehingga mereka tidak pernah meremehkan perjuangan orang lain. Justru mereka cenderung menjadi penolong bagi orang yang sedang berada di titik terendah, sama seperti dulu mereka pernah mengalaminya. Bagi Selasa Pon, kematian bukanlah akhir melainkan titik balik. Dari sanalah mereka menemukan makna hidup yang sebenarnya dan membangun kehidupan baru yang lebih kuat, lebih mapan, dan penuh keberkahan. 3. Rabu Kliwon. Rabu Kliwon memiliki Neptu tinggi 15,
gabungan dari Hari Rabu 7 dan Pasaran Kliwon 8. Dalam Primbon Jawa, Neptu tinggi ini melambangkan energi besar, pengaruh kuat, dan kemampuan membentuk hubungan sosial yang luas. Orang yang lahir di Rabu Kliwon biasanya dikenal lemah lembut, sopan santun, dan memiliki kemampuan bicara yang memikat. Mereka pandai bergaul, sehingga memiliki jaringan pertemanan yang luas dan beragam. Namun di balik sifat ramah dan tutur kata yang halus, Rabu Kliwon menyimpan perjalanan hidup yang tidak mudah. Sebagai bagian dari weton Tibopati, mereka ditakdirkan untuk mengalami fase di mana seluruh perjuangan terasa seperti sia-sia. Ada masa di mana mereka sudah mengerahkan tenaga, waktu, dan pikiran untuk mencapai tujuan, namun hasilnya justru nihil. Pintu-pintu yang sebelumnya terbuka tiba-tiba tertutup rapat, membuat mereka merasa terjebak di tengah jalan. Bagi Rabu Kliwon, kematian itu seringkali berupa hilangnya arah dan tujuan hidup. Mereka bisa mengalami kerugian besar dalam usaha, dipecat dari pekerjaan tanpa alasan yang jelas, atau kehilangan sosok penting yang menjadi sumber semangat. Dalam kondisi ini, sifat lemah lembut mereka terkadang berubah menjadi keraguan diri yang dalam. Mereka mulai bertanya-tanya apakah mereka cukup baik. Apakah semua kerja keras mereka akan pernah dihargai? Titik terendah ini menjadi fase paling berbahaya, sekaligus paling menentukan. Jika mereka memilih menyerah, perjalanan akan berhenti di situ. Tetapi, Rabu Kliwon memiliki satu kelebihan yang menjadi penyelamat, daya tarik sosial mereka. Meski sedang jatuh, mereka selalu punya orang-orang yang peduli, teman-teman yang siap mengulurkan tangan, atau relasi yang memberi dukungan moral. Dukungan inilah yang sering menjadi api kecil yang menyalakan kembali semangat mereka. Kebangkitan Rabu Kliwon biasanya dimulai dari peluang yang datang melalui jaringan sosialnya. Mungkin seorang teman lama mengajak berbisnis bersama, atau ada tawaran pekerjaan yang sesuai dengan bakat mereka. Kadang pintu itu terbuka bukan karena mereka mencari, tetapi karena orang lain melihat potensi mereka dan percaya bahwa mereka pantas mendapatkan kesempatan. Primbon Jawa menegaskan, keberhasilan Rabu Kliwon setelah melewati masa kematian biasanya datang dalam bentuk yang lebih besar dari harapan awal. Mereka bisa menduduki posisi penting, menjalankan usaha yang sukses, atau memiliki pengaruh luas di lingkungannya. Keberuntungan yang datang ini terasa seperti hadiah dari alam semesta atas kesabaran dan keteguhan mereka. Dan ketika mereka berada di puncak, Rabu Kliwon cenderung menjadi pemimpin yang bijaksana. Mereka memimpin dengan hati, bukan hanya otak. Mereka tahu rasanya berada di titik terendah, sehingga mereka menghargai setiap orang yang berjuang dari bawah. Bagi Rabu Kliwon, kematian adalah ujian yang mengasah karakter. Setelah melaluinya, mereka tidak hanya menjadi lebih sukses, tetapi juga lebih kuat dan lebih berharga bagi banyak orang. For Kamis Pon, Kamis Pon memiliki neptu besar 15, hasil dari penjumlahan hari Kamis 8 dan pasaran Pon 7. Dalam Primbon Jawa, kombinasi ini melambangkan pribadi dengan cita-cita tinggi, keteguhan hati, dan kemampuan mempertahankan prinsip meski berada dalam tekanan besar. Orang yang lahir di weton Kamis Pon umumnya memiliki tujuan hidup yang jelas sejak muda. Mereka tahu apa yang mereka inginkan dan rela bekerja keras untuk mencapainya. Namun sebagai bagian dari weton Tibopati, perjalanan mereka tidaklah mulus. Mereka ditakdirkan untuk melewati fase kematian yang bisa memporak-porandakan seluruh rencana hidup. Bagi Kamis Pon, kematian ini sering berupa kegagalan beruntun. Mereka bisa mengalami keruntuhan usaha yang sudah dibangun bertahun-tahun, pengkhianatan dari rekan dekat, atau situasi tak terduga yang memaksa mereka memulai dari awal lagi. Tidak jarang, rasa lelah mental dan fisik membuat mereka berpikir untuk berhenti mengejar impian. Namun Kamis Pon memiliki daya juang yang keras kepala. Mereka adalah tipe orang yang sulit benar-benar menyerah. Meski jatuh berkali-kali, ada dorongan batin yang membuat mereka bangkit lagi. Dalam fase kematian itu, mereka belajar banyak hal. Mulai dari menilai siapa yang benar-benar tulus mendukungnya, hingga memahami kelemahan diri sendiri yang selama ini tak disadari. Salah satu pelajaran penting yang dialami Kamis Pon adalah soal kepercayaan diri. Ketika berada di titik terendah, mudah bagi mereka untuk mulai meragukan kemampuan sendiri.
Tetapi Primbon Jawa mengingatkan bahwa justru di saat itulah mereka harus percaya pada nilai diri mereka. Sebab, begitu rasa percaya diri itu kembali, pintu-pintu kesempatan akan terbuka lagi. Kebangkitan Kamis Pon biasanya datang dalam bentuk kejutan. Terkadang, tawaran kerja atau peluang bisnis datang dari arah yang sama, sekali tidak mereka pikirkan. Bisa saja dari kenalan lama yang tiba-tiba menghubungi, atau dari ide kecil yang awalnya dianggap remeh. Begitu mereka mengambil langkah pertama ke arah baru ini, kehidupan mulai bergerak kembali, dan energi keberuntungan pun mengalir deras. Saat masa kejayaan itu tiba, Kamis Pon tidak hanya meraih kesuksesan materi, mereka juga mendapatkan kepuasan batin karena impian yang selama ini diperjuangkan akhirnya tercapai. Lebih dari itu, mereka menjadi lebih bijak dalam menyikapi kehidupan. Kegagalan masa lalu membuat mereka tidak mudah sombong. Justru mereka lebih berhati-hati dan fokus mempertahankan apa yang sudah diraih. Primbon menyebutkan, Kamis Pon yang berhasil melewati fase kematian ini biasanya menjadi sosok yang disegani. Mereka dihormati karena keteguhan hati, dihargai karena kerja keras, dan dicintai karena sifatnya yang tulus membantu. Bagi Kamis Pon, kematian bukan akhir, melainkan masa transisi menuju kehidupan yang lebih baik. Setelah melewatinya, mereka akan menyadari bahwa semua luka dan air mata yang dulu mereka anggap sebagai penderitaan sebenarnya adalah investasi besar untuk masa depan yang gemilang. Live Jumat Pahing. Jumat Pahing memiliki Neptu 14, gabungan dari hari Jumat 6 dan Pasaran Pahing, Milan. Dalam Primbon Jawa, kombinasi ini melambangkan pribadi yang penuh wibawa, berjiwa pemimpin, dan memiliki daya tarik alami yang membuat orang mudah percaya. Mereka sering menjadi pusat perhatian, baik di lingkungan kerja, pertemanan maupun keluarga. Namun karena termasuk dalam weton Tibo Pati, kehidupan Jumat Pahing jarang berjalan lurus. Fase kematian yang mereka alami sering datang dalam bentuk kejatuhan. Nama baik atau hilangnya kepercayaan orang di sekitarnya. Tidak jarang, mereka difitnah atau dijadikan kambing hitam dalam masalah yang sebenarnya bukan kesalahan mereka. Bagi seorang Jumat Pahing yang memegang teguh harga diri, ini adalah pukulan yang sangat berat. Di awal hidupnya, banyak Jumat Pahing yang melaju cepat. Karier mereka berkembang pesat, keuangan mulai stabil, bahkan dalam urusan asmara pun mereka sering terlihat bahagia, tetapi justru di puncak kenyamanan itulah badai datang. Segala yang telah dibangun perlahan runtuh, baik karena faktor eksternal seperti persaingan tak sehat, maupun faktor internal seperti kurangnya kewaspadaan. Fase jatuh ini sering membuat Jumat Pahing merasa dikhianati oleh kehidupan. Mereka yang terbiasa dihormati tiba-tiba merasa sendirian. Orang-orang yang dulunya dekat mulai menjauh. Bahkan, beberapa di antaranya memanfaatkan kelemahan mereka untuk keuntungan pribadi. Namun disinilah titik ujian terbesar Jumat Pahing. Menjaga hati agar tidak dipenuhi dendam, dan tetap fokus memperbaiki keadaan. Pelajaran yang paling berharga bagi Jumat Pahing adalah belajar rendah hati dan bersyukur, bahkan di tengah kehilangan. Mereka menyadari bahwa wibawa sejati bukanlah soal jabatan atau harta, melainkan kemampuan untuk tetap berdiri tegak meski diterpa badai. Proses kebangkitan Jumat Pahing biasanya dimulai dari hal kecil yang diabaikan banyak orang. Bisa berupa usaha sampingan yang awalnya hanya iseng, atau pertemuan tak sengaja dengan seseorang yang membawa peluang baru. Begitu mereka memulai kembali, semesta seolah ikut mendukung. Satu demi satu pintu rezeki terbuka, dan kepercayaan orang pun perlahan kembali. Yang membuat fase kebangkitan ini istimewa adalah Jumat Pahing tidak hanya mendapatkan kembali apa yang hilang, tetapi juga memperoleh bentuk kehidupan baru yang lebih stabil. Mereka belajar mengelola keuangan dengan bijak, membangun jaringan pertemanan yang lebih sehat, dan memisahkan diri dari orang-orang yang hanya membawa racun dalam hidup. Primbon menyebutkan bahwa Jumat Pahing yang berhasil melewati ujian Tibo Pati akan memiliki tameng gaib yang membuat mereka sulit dijatuhkan lagi. Mereka menjadi sosok yang bukan hanya disegani, tetapi juga dipercaya sebagai pelindung dan penuntun bagi orang lain. Akhirnya Jumat Pahing akan memahami bahwa kematian
Yang mereka alami hanyalah proses pembersihan. Semesta menyingkirkan orang-orang dan hal-hal yang tidak layak mereka bawa, agar ketika bangkit nanti, mereka bisa melangkah lebih ringan menuju puncak kehidupan yang sebenarnya. Sudah menunggu sejak awal. 6. Jumat Wage. Jumat Wage memiliki Neptus 10, hasil dari kombinasi Jumat 6 dan Wage 4. Dalam primbon Jawa, Neptu ini sering dianggap sebagai angka yang membawa energi penuh misteri. Orang yang lahir di Jumat Wage biasanya memiliki perpaduan sifat lembut dan tegas. Di satu sisi mereka penyabar, bijaksana dan mampu menjaga hubungan dengan baik. Di sisi lain jika tersakiti atau dikhianati, mereka bisa menjadi sosok yang sangat tegas, bahkan tak segan memutus hubungan, tanpa menoleh ke belakang. Sebagai salah satu weton Tibopati, perjalanan hidup Jumat Wage diwarnai oleh fase jatuh yang sangat dalam. Ujian mereka biasanya berkaitan dengan kepercayaan dan pengorbanan. Mereka adalah tipe orang yang rela memberikan segalanya demi orang yang mereka sayangin, waktu, tenaga, bahkan materi. Namun seringkali balasan yang mereka terima bukanlah terima kasih, melainkan pengkhianatan, penolakan, atau hilangnya orang yang selama ini menjadi sumber semangat hidup mereka. Kehidupan awal Jumat Wage biasanya berjalan tenang. Mereka dikenal ramah, mudah bergaul, dan disenangi banyak orang. Rezeki pun sering datang dari jaringan pertemanan atau relasi yang luas. Tetapi di suatu titik badai kehidupan datang dengan tiba-tiba. Bisnis yang dirintis bisa jatuh karena partner yang curang. Hubungan asmara bisa kandas karena campur tangan pihak ketiga. Bahkan ada yang kehilangan harta dan orang terdekat di waktu yang hampir bersamaan. Fase Tibopati bagi Jumat Wage sangat menguras emosi. Mereka bukan hanya kehilangan materi, tapi juga kehilangan kepercayaan pada orang lain. Hati mereka terasa hampa seakan semua perjuangan sia-sia. Namun inilah titik balik yang sesungguhnya. Dari kehancuran itu, Jumat Wage mulai menemukan kekuatan baru. Kekuatan untuk berdiri tanpa bergantung pada siapapun. Ketika mereka mulai membangun kembali hidupnya, Jumat Wage cenderung lebih selektif memilih orang di sekitarnya. Mereka belajar bahwa tidak semua orang layak dipercaya, dan bahwa menjaga jarak bukan berarti sombong, melainkan cara melindungi hati dan masa depan. Mereka juga mulai fokus pada hal-hal yang benar-benar mereka kuasai, dan dari sanalah rezeki mulai mengalir kembali. Keunikan Jumat Wage adalah kemampuannya memanfaatkan pengalaman pahit sebagai modal sukses. Mereka yang berhasil melewati fase jatuh biasanya menjadi sosok yang lebih bijaksana, berwibawa dan disegani. Orang-orang mulai menghargai pendapat mereka, dan banyak yang datang meminta nasihat atau bantuan. Menariknya, bantuan yang mereka berikan di masa ini justru kembali kepada mereka dalam bentuk keberuntungan berlipat-lipat. Primbon Jawa menyebutkan bahwa Jumat Wage yang sudah bangkit akan memiliki aura pengasihan yang membuat mereka dihormati bahkan oleh orang yang pernah merendahkan mereka. Rezeki mereka akan mengalir stabil, terutama dari usaha yang mereka jalankan sendiri. Mereka juga memiliki peluang besar untuk menikmati kehidupan mapan di usia parubaya, di mana masa tuanya diisi dengan ketenangan, keluarga harmonis, dan kebanggaan atas semua yang telah mereka capai. Pada akhirnya, Jumat Wage akan menyadari bahwa fase Tibopati yang dulu terasa menyakitkan sebenarnya adalah proses pendewasaan yang mempersiapkan mereka untuk meraih kebahagiaan sejati. Mereka tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh menjadi pribadi yang jauh lebih kuat dan berharga. Keenam weton ini adalah contoh nyata bahwa jatuh bukan berarti kalah. Dalam falsafah Jawa, kematian dalam arti simbolis adalah proses membersihkan diri dari hal-hal yang menghambat keberuntungan. Jadi, bila Anda termasuk salah satu dari 6 weton ini dan sedang berada di titik terendah, ingatlah semungkin inilah kematian yang harus dilewati sebelum hidup Anda dilimpahi rezeki dan kesuksesan. Karena dalam primbon setelah kematian, selalu ada kelahiran baru. Dan untuk Anda, kelahiran itu adalah awal dari masa kejayaan. Sampai jumpa di pembahasan weton berikutnya. Tetap eling, tetap waspada, dan jangan pernah lelah untuk menjadi pribadi yang teduh. Rahayu, Rahayu, Rahayu.